Hai. Sarung. Hai. Sampai ngomongnya keras. Hai. Kedengeran nanti di sana. Hai. Hai. Oh, ya. Hai. Siapa namanya? Aku asal dari manusia yang manusia. Asik. Emang ada manusia yang nggak manusia? Ada mas. Yang mana? Ada manusia yang iblis, ada manusia yang malaikat. Nah, saya manusia yang manusia aja. Kalau dari ketiga capres? Dari ketiga capres, Ada yang manusia nggak manusia? mungkin ada. Tapi kita tidak bisa melihat yang mana yang sebenarnya manusia karena manusia itu sering berpura-pura menjadi manusia. Oke. Selamat malam teman ghosting. Gimana nih di musim-musim pemilu sudah menemukan banyak janji seperti mantan-mantan kita terdahulu yang kemudian hilang tanpa kepastian, tanpa kabar, dan kita dilema akan kesakitan itu sendiri. Malam ini kita ingin bercerita tentang beberapa hal ya. Banyak hal mungkin. Banyak hal mungkin ya. Salah satunya tentang kejadian masa lalu. Masa lalunya adalah soal debat cawapres tadi malam. Itu sudah masa lalu ya. Iya, karena sudah lampau kemarin. Betul. Sudah lampau. Sudah sangat jauh. Sudah jauh-jauh banget sih baru tadi malam. Apa yang sebenarnya menarik dari debat cawapres tadi malam? Sebelum kita akhirnya nanti kita bicara soal paslon per paslon. Tapi mungkin kita belum penonton belum tahu siapa Mas. Kamu nonton nggak perlu tahu sih sebenarnya siapa saya. Intinya kan apa yang kemudian kita bahas saja. Oh iya, oke. Ya, oke. Jadi kita di sini ini sebenarnya masuk dalam arena komentator. Iya, jadi langsung berkomentar berarti. Langsung berkomentar gitu ya. Tugas kita cuma berkomentar saja. Jadi kalau katanya itu, kalau tadi malam itu Mas, tadi malam saya panggilnya Bung aja kayak mungkin ya. Bung. Apa kita panggil? Apa saya panggilnya kakak yang satu ini? Oh, bukan. Mungkin karena Mas ghosting. Oh, admin ghosting mungkin. Jadi begini admin ghosting. Saya ini kan sebenarnya, aku nih sebenarnya kan kuliah di jurusan ilmu administrasi kebetulan. Tapi memang di channelku Manusia yang Manusia, kalau bisa cek Instagramnya itu lebih banyak puisi. Agak-agak puitis. Jadi Sudah memang ditinggal atau lagi kasmaran? ya begitulah. Jadi kalau aku melihat apa yang terjadi tadi malam itu seperti sajak-sajak jenaka yang disuguhkan di atas panggung yang seolah-olah istimewa. Soal istimewa. Berarti sebenarnya panggungnya ini istimewa. Iya, panggung ini adalah panggung jenaka sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada yang acting ngelawak. Ngelawak. Yang gini-gini itu. Ada yang, wah ini saya juga bingung pas itu Mas. Perasaan kemarin timnas sudah menang gitu kan. Timnas sudah menang. Kok ini masih menjaga gawang? Oh, ada yang dijaga. Ada yang jaga gawang gitu. Ini gimana ini saya pikir begitu. Kalau ibaratnya dalam sebuah puisi itu Mas, ini merupakan patahan yang sangat jelek. Patahan yang sangat jelek. Iya, keluar dari etika dan rima yang sudah kita bangun dari awal. Makanya saya selaku orang yang tidak tahu apa-apa ini, saya jauh lebih tidak tahu daripada admin ghosting. Ya begitulah. Tapi gimana menurut admin ghosting? Aduh, Ya rusak nih, kasihan Mas belum bayar. Nih admin ghosting jagoin siapa tuh tadi malam? Sebenarnya tidak ada yang dijagokan salah satunya. Hanya saja bisa dilihat ketika kemudian ketiga cawapres itu berdiri. Dari awal ini kan kita sudah terbayangkan bahwa kejadian-kejadian di debat-debat sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi. Tapi faktanya strategi yang sama itu masih dilakukan oleh paslon 2 Gibran. Jadi Gibran masih menggunakan strategi yang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun sebelumnya sudah ada berbagai macam aturan dan teguran terkait hal itu. Tapi yang namanya dari awal tadi sudah melanggar berbagai macam etika dan serasa negara ini milik keluarga, maka wah terserah saya loh gitu kan. Berarti anak tim etika ini ya. Tim etika siapa? Di antara yang bukan etika. Ini beretika semua. Oh, beretika semua. Yang tidak beretika beretika semua. Yang beretika yang gini. Oh, yang jaga gawang ya. Betul sih, betul. Tapi bagi saya
apa yang terjadi tadi malam seperti juga yang dikatakan admin ghosting barusan ya. Bahwasanya sebenarnya Mas 02 ini dia itu Gibran. ya Mas Gibran tidak lebih dari apa yang dikatakan pepatah gitu. Kata patah bahwa Bahwasanya keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama. jadinya gimana ini Mas? Bukan, masalahnya ini adalah keledainya terbukti tidak jatuh Terbukti itu ya jatuh. di lubang yang sama kedua kalinya kan. Berarti yang bodoh itu yang kan yang gali lubang. Yang gali lubang. Iya, ini kan bodoh sekali. Dia pikir bahwa yang dia tipu ini keledai. Ternyata yang ditipu bukan keledai. keledai. Sehingga mereka akhirnya beratraksi di atas panggung jenaka itu. Nah ini kan bahas soal Gibrannya barusan ya. Tapi kalau akhirnya muncul dari penampilan Cak Imin dan Mahfud MD, gimana membacanya kan? Saya cuman seperti katanya Abdur tadi malam, kalau mungkin admin untuk narasi ya, semangat Cak Imin. Soalnya begini Mas, saya sangat sepakat dengan apa yang mereka sampaikan di awal. Cak Imin ini kan awalnya sudah jelek gitu ya. Sudah jelek dari awal gitu. Ya, sudah maksudnya performanya ya, bukan masalah personal jelek gitu. Di debat yang pertama performa dia itu kurang bagus. Sehingga sedikit tambahan briefing mungkin dari Mas siapa namanya? Anies. Bukan. Polentong. Tom Lembong. Ya, Tom Lembong. Sedikit ya. Briefing dari Mas Tom Lembong itu, Pak Tom Lembong itu bisa membuat dia jadi lebih baik. Iya, lebih baik. Dan itu, akhirnya lebih baik. Retorika bicara seorang Anies Baswedan itu dikit masuk juga. Iya. Padahal cuman lebih baik dikit aja gitu. Dikit aja. Tapi karena awalnya kurang baik dengan kejadian tadi malam, akhirnya naik grade-nya. Nah, makanya dia terlihat lebih baik lah. Makanya semangat Mas Imin. Semangat Gus Imin gitu. Kalau Mahfud Pak Mahfud MD ini di pandangan saya ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya pandangan masyarakat biasa awam. Mungkin kalau lu pada nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau lu pada setuju ya tinggalkan like dan komen di sini. Promo aja. Tinggalkan like dan komen. Di mana like dan komen? Nggak ada. Di sini. Tinggalkan like dan komen. Nah, maksudnya gini. Subrek gitu. Subrek. Kalau Pak Mahfud itu saya melihat track record bagaimana dia berretorika selama ini. Saya tuh ingat sekali ketika dia itu ada di DPRD dulu berretorika dengan sangat baik. Bukan di DPRD ya, di DPR RI. Dia itu kan satu versus DPR RI gitu kan. Ya, satu versus satu gedung. Iya, satu versus satu gedung. Sempat viral. Dan dia itu ketika itu setiap kata yang keluar dari mulutnya Prof Mahfud tuh savage sekali sebenarnya. Langsung menusuk. Double kill. Langsung kita nih jangan dituding-tuding gitu. Ini ini DPR RI ini udah kayak mau nangkep copet katanya gitu. Ini kan sangat mengena gitu. Nah, ini juga taktik yang sama yang digunakan Pak Mahfud dalam menjawab pertanyaan Gibran. Yang kedua, makanya itu sangat menarik di mana ketika dia ditanya, ini kan pertama kali mungkin dari seorang kayak debat cawapres ini, dia mengatakan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Receh. Nah, ini karena memang kalau dilihat dari susunan kata pertanyaannya, kalimatnya itu iya memang receh banget lah. Ya, bahkan mahasiswa sendiri pun juga tidak akan bertanya sedemikian itu kan. Ya, betul. Mati lagi. Tapi ada yang khas tadi malam dari Pak Mahfud itu, setiap pertanyaan yang muncul baik dari penulis ataupun dari calon-calon lawan, yang khas dari beliau itu beliau menjawab dengan pengalaman yang beliau punya, sehingga itu jawaban yang kemudian tidak ada dari kedua paslon yang lain. Dia kan kedua paslon lain nggak punya pengalaman. Oh, saya baru tahu. Baru tahu. Tapi satunya udah wakil DPR RI, yang nggak ngapa-ngapain. Saya tidak ikut. Terus ada yang kemudian juga khas ketika dari pasangan-pasangan ini saling sindir menyindir. Ya. Jadi tadi malam itu terjadi banyak sindiran-sindiran.
Bahkan di awal saja Caimin ini sudah menyindir tentang lahan yang kemudian dimiliki oleh ya itu Pak Prabowo. oh, Saya ini nggak setuju Saudara dengan sekta. isu itu semenjak debat ketiga. semenjak debat ketiga berarti sejak isu kemarin. Iya. Hmm. Jadi pas debat ketiga itu kan Pak Anies itu selalu menggaung-gaungkan tentang itu kan. Tanah yang 500 ribu. Dua Hah? soal tanah dan soal alutsista. Ya, alutsista dan tanah. Saya kurang paham tentang alutsista ya. Cuman setahu saya hak tanah itu kan pertama HGU, hak guna usaha. Dan itu HGU itu kan milik negara juga. Milik negara. Dan pada akhirnya kalau yang saya tahu mungkin ya, kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang paham HGU. Bukannya orang yang HGU itu juga bayar gitu loh ke negara. Jadi mereka pakai lahan, ya mereka juga bayar ke negara untuk menggunakan lahan tersebut gitu loh. Jadi ada return yang diberikan kepada negara, dan itu Pak Prabowo juga sudah bilang kalau negara meminta ya dikembalikan. Dan itu pernyataan yang sama sejak tahun 2019 Ya. hingga sampai sekarang. Dan memang HGU apalagi di bentuk usaha ya, ini perlu kita pahami bahwa setiap usaha itu kan akan menyerap tenaga kerja. Itu bagi saya nggak tahu apa yang terjadi di sana, cuman yang terjadi pada HGU itu yang terjadi pada HGU saya nggak tahu. Tapi kalau memang itu benar U-nya itu usaha, kalau U-nya itu usaha bukan U-nya itu untukku ya, kalau U-nya itu bukan untukku gitu kan, usaha berarti kan seharusnya dia menyerap tenaga kerja lokal. Kalau memang lokal ya, bisa jadi asing kan. Tapi kalau memang lokal kan itu berarti untuk kesejahteraan masyarakat sekitar juga gitu. Dan mungkin ada aturan-aturan lain yang juga memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar, kita juga nggak tahu. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan tentara yang tidak punya rumah dan lain sebagainya. Ini agak miss bagi saya karena memang pendanaan yang diberikan untuk tentara itu tidak seharusnya dari bisnis gitu loh. Misalnya dari bisnis lo, misalnya kan ini berarti dia compare bisnis dengan yang sifatnya publik gitu loh. Memang itu ada itu dalam trilogi governance kan ada public sector, pemerintah, ada private sector, ada publik. Tapi dalam hal ini dia Pak Anies dan Mas Muhaimin, mungkin Gus Muhaimin itu membandingkan bahwa ada beberapa manusia di Indonesia ini yang kemudian dikatakan tidak punya tanah, atau tentara-tentara yang tidak diberikan lahan ya untuk pembangunan fasilitas untuk pembangunan mereka. Sedangkan ada orang yang punya tanah sampai sedemikian luas. Hasil pembagian masa lalu. Nanti saya pengen tanya itu, ya udah cobain aja gitu, bangun pangkalan militer di Tanah HGU. di tanah HGU itu gitu. Apa nggak protes masyarakat gitu kan? Apa nggak dikira diancam itu gitu kan? Apa nggak itu jadi problematika lanjutan gitu. Jadi itu nggak perlu di-compare gitu loh. Ini nggak pantas untuk meng-compare hal itu. Kedua hal itu sangat berbeda. Kecuali memang dia menarik bahwa pendanaan yang terjadi misalnya di Kementerian A itu tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, sehingga terjadi masalah seperti tidak adanya lahan-lahan yang digunakan untuk memukiman tentara. Itu fair untuk di-compare dan itu masih sejalan. Tapi permasalahannya ini Prof. Haji Anies Rashid Baswedan ya begitulah, terlalu jahat dia menurut saya. Terlalu jahat karena Bukan jahat sih sebenarnya, mohon disensor. Saya nggak bermaksud begitu, cuma maksudnya itu Pak Anies mungkin itu nggak cocok lah buat di-compare. Tapi saya bukan orang yang dukung Pak Prabowo ya, saya mau sholat istiharoh biar tahu saya pendukung begitu ya. Admin ghosting. Saya jadinya gak ngerti nih bahasanya biar kemana sudah. Ya, tadi kan kita bahas tentang performanya Cawapres, dan kita bahas tentang bagaimana tadi si Anies Caimin ini ya, Caimin menyinggung soal lahan Gus ini.
Tapi dari keduanya itu juga tadi malam Cak Imin sama Mahfud MD ini sama-sama menyampaikan soal ketidaksepakatan pelaksanaan food estate yang kemudian akhirnya malah merusak lingkungan saja, sebab apa yang kemudian direncanakan itu gagal dengan berbagai macam alasan bahwa petani tidak dilibatkan, masyarakat setempat tidak dilibatkan, sehingga akhirnya semua lahan yang sudah digundulkan, hutan yang kemudian sudah diratakan, akhirnya malah menjadi lahan yang sia-sia. Yang awalnya ketahanan pangan dan menjadi lumbung pangan dari program food estate itu malah juga tidak terwujud. Nah, itu juga sama-sama kompak dua-duanya menyampaikan itu. Ini yang menarik Admin Gusti. Itu kan istilahnya kalau kata mereka itu apa? Janji-janji yang sudah di-ghosting kepada kita itu kan. Katanya gitu Admin Gusti. Tapi gini Admin Gusti. Saya itu kan lahir di keluarga petani, kakek saya petani gitu. Jadi saya nggak relate gitu loh sama food estate ini. Nggak relate? Iya, jadi makanya saya nggak bisa berkomentar terlalu jauh gitu. Soalnya kayaknya loh seumur hidup saya ini berasnya itu panen sendiri. Berasnya apa ini? Iya, sebelum ada food estate pangan saya sudah tertahan. Sudah ada ketahanan pangan di keluarga gitu ya? saya gitu. Iya. Jadi mungkin admin ada komentar tentang itu, kenapa food estate itu katanya berarti dalam komentar sampean food estate ini memang sebelumnya tidak layak. Saya nggak tahu ya. Bahkan mungkin ini juga salah satu indikator mengatakan dia tidak layak, soalnya orang seperti saya nggak tahu gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Saya nggak tahu bahkan ada program food estate. Bahkan program sendiri juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya tahunya pokoknya makan beras gitu. Makan beras aman lah. Makan beras aman. Soalnya yang saya tahu kan makanan pokok itu beras ya. Bisa ya. Saya juga tahu ada yang lain, cuman kan nggak pokok bagi saya. Oh iya. Ya ubi nggak apa, cuman kadang-kadang. Jadi otot-otot saya yang kering ini nasi semua. Sedikit saja perut. Tapi kalau akhirnya bisa diberikan penilaian dari penampilan tadi malam yang kemudian ada di panggung istimewanya, katanya tidak istimewa itu, kira-kira nih penampilan paling sempurna dari ketiga cawapres itu siapa? Penampilan paling sempurna. Berani ngasih nilai nggak? Dari ketiga cawapres. Berani. Mungkin yang paling sempurna itu sebenarnya ketiganya tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini kan kita mencari yang baik, mencari yang paling baik lah, mencari yang paling baik. Meskipun sebenarnya dan sebagainya lah. Kalau kita bicara yang paling baik ya, berarti mungkin kalau saya bisa menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah keterjawaban pertanyaan yang diberikan. Tentu saja itu kan. Itu masuk ke siapa itu? Itu indikator pertama. Yang kita gunakan untuk mengukur. Indikator pertama. Yang kedua yakni adalah argumentasi yang diberikan. Dan yang ketiga mungkin apa ya? Bagaimana penguasaan panggung. Kalau dari penguasaan panggung ya, saya merasa bahwa di awal-awal kedua cawapres pasangan 01 dan 03, kita mulai dari yang penguasaan panggung ya. 01 dan 03 itu cenderung untuk tekstual. Cenderung tekstual. Kan sempat ada sindiran itu. Iya, sempat ada sindiran itu. Enak ya jawabnya buat contekan. Tapi disindir balik. Ya, intinya bukan catatan MK. Iya, intinya bukan catatan MK gitu. Sebenarnya ada tuh sebenarnya yang membuat tadi malam itu seperti panggung jenaka. Iya, masalahnya kembali lagi ke yang tadi Mas Admin. Jadi dari ketiga ini ya, apalagi pas penyampaian visi misi, terlihat sekali Pak Mahfud itu masih agak terbata-bata untuk menyesuaikan antara membaca dan juga menyampaikan. Ini yang saya perhatikan. Jadi mungkin beliau pada saat itu belum terlalu hafal teksnya gitu loh, agak lupa-lupa gitu kan. Ini apa tadi? Oh ya, misalnya ketahanan pangan. Terus semangat. Tapi bisa juga sebenarnya kalau dilihat dari Caimin dan Gibran, itu bisa dilihat bahwa sebenarnya mereka sedang dalam melakukan proses penyampaian pidato hafalan mereka. Ya. Nah itu kan seperti sini juga bahwa Caimin pidatonya ternyata lebih luas daripada tidak terlalu tegang daripada
yang kemarin. Ya, hafalannya Mungkin udah hafalannya banyak, sudah mungkin. bagus katanya kan. Ya. Tapi bisa saja juga Gibran menyampaikan Hafalannya sesuai sudah hafalannya bagus, juga ya. mungkin juga. Ya makanya itu yang menarik. Makanya penguasaan panggung yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana kemudian persiapan mereka untuk tampil di panggung gitu. Sehingga makanya poin minus bagi Pak Mahfud MD di penguasaan panggung adalah ketika penyampaian visi misi dia masih terbata-bata. Begitu juga dengan Pak Muhaimin itu dia masih cenderung melihat teks kemudian melihat ke audiens dan kamera gitu. Berbeda dengan Mas Gibran yang langsung melanggar aturan. Keluar. Langsung melanggar. Emang gak tahu aturan? Nggak tahu aturan, kan aturan yang dia buat. Kan aturan dia yang buat. Bukan dia sih, bukan dia. Iya, pokoknya nggak ada aturan lain selain aturan dia. Ya, yang ada aturan KPU. Oh, iya. Makanya nggak boleh kan, nggak bukan aturan dia punya aturan. Mungkin di keluarganya kan ada aturan pasti. Khusus. Ya, maksud saya itu. Nah itu dari penguasaan panggung tuh saya rasa Mas Gibran Raka Buming ini paling menguasai dari mimik wajah dan lain Soal sebagainya. penyampaian lah ya. Penyampaian dia tuh yang paling happy kelihatannya gitu. Seolah-olah mereka ini dia ini lagi mempermainkan pentas seni. ya memainkan sebuah drama musikal yang begitu indah. Lagi berteatrikal. Dan dia sudah menghafal teksnya dengan baik sehingga pidatonya lancar. Tapi yang menjadi minus dari ketiga pasangan calon adalah itu yang kedua tadi ada apa namanya yang kedua substansi atau isi dari yang mereka sampaikan. Pertama, Mas Gibran berulang-ulang kali menyampaikan satu hal yang sama. Ya, hilirisasi. Itu hilirisasi ini seperti apa istilahnya ya? Surat sakti. Surat sakti. Seperti, kata sakti. Iya, kata sakti. Sakti yang dimanapun harus disebutkan. Iya, kalau istilahnya dalam doa itu doa sapu jagat. Sapu jagat. Jadi dalam doa pun pasti disebutkan. Iya, pokoknya semua masalah solusinya hilirisasi. Seolah-olah dia itu nggak melakukan hal lain selain hilirisasi. Kan begitu. Makanya saya nih agak ini kalau lo nyampein hilirisasi doang ya nggak usah debat gitu loh. Iya intinya hilirisasi. Sudah itu aja. Jadi jawabannya sudah pun intinya hilirisasi. Hilirisasi harus dimatangkan. Kemudian bagaimana kita mencapai titik keseimbangan dan itu aja. Dari semua pertanyaan yang dilontarkan, jawabannya hilirisasi. Makanya substansi dari penyampaian yang Mas Gibran sampaikan itu kurang substantif. Itu juga yang berpengaruh terhadap poin pertama tadi, kecakapan dalam menjawab pertanyaan. Karena memang kecakapan dalam menjawab pertanyaan itu sangat berpengaruh bagi saya karena pertanyaan yang berbeda tentu harus memiliki jawaban yang berbeda. Ya, enggak. Tapi kalau dengan Mas Gibran, pertanyaan yang berbeda, jawabannya tetap hilirisasi gitu. Pertanyaan yang berbeda, jawabannya tetap hilirisasi. Briefingnya kurang banyak kayaknya. Ya, bagaimana caranya memajukan desa? Hilirisasi. Bagaimana caranya misalnya memajukan investasi? Hilirisasi. Bagaimana caranya agar kemudian menjaga kelestarian lingkungan? Hilirisasi. Hilirisasi semua jawabannya. Mungkin perlu diteliti ya dampak hilirisasi terhadap aneka ragam fauna dan flora yang ada di Indonesia. Nah kemudian Pak Mahfud MD ini sangat menarik ya karena dalam penyampaiannya Pak Mahfud MD ini seringkali menyampaikan tentang pengalaman yang pernah dilakukan. Itu memang terbukti dilakukan. Jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan pada pendapat apapun tuh Prof. Mahfud MD selalu menyampaikan bahwa begini dan itu latar belakangnya atas apa yang telah dia lakukan. Ya betul. Tapi Prof. Mahfud MD ini saya perhatikan di akhir-akhir ini selalu kepepet sama waktu. Tidak seperti biasanya yang kemudian selesai. Iya, selesai. Ya itu juga bentuk kepepet sama waktu. Jadi dia bilang, jadi di akhir-akhir itu dia lumayan mencepatkan omongannya kemudian mengatakan selesai. Mungkin masih banyak yang ingin disampaikan oleh Prof. Mahfud, tapi mungkin karena waktunya terlalu singkat. Terus kalau di dalam sisi Caimin? Ya, Caimin ini ya semangat Caimin. Semangat doang. Karena memang bagi saya
Pak Muhaimin tadi malam itu dia cuma bisa ofensif menyerang ke Gibran saja. Namun ketika terjadi dialog antara Prof. Mahfud dan Caimin itu bukan sebuah pertanyaan tapi bentuknya pernyataan-pernyataan. Sebuah pernyataan-pernyataan yang saling mendukung. Iya, yang saling mendukung dan menambahkan. Gitu. Kan ini ketika istilahnya Prof. Mahfud dan semangat Caimin ini sedang berdialog gitu, saya agak ngantuk jadinya kan. Soalnya ya betul, setuju sekali, mesti. Iya, setuju sekali. Tapi ada tambahan. Ya. Kita perlu mengedepankan keadilan. Etika. Sampai hafal loh saya. Dan yang lebih penting lagi, pas dia bilang kalau admin perhatikan ya. Dan yang lebih penting lagi, ketika dia bilang yang lebih penting lagi, dia mengulang satu hal yang sama lagi. Soalnya etika, dan yang lebih penting lagi etika dalam berbisnis. Kan sama aja. Ya, itu etika yang pertama untuk menyindir salah satu. Kalau etika yang kedua nah jawaban yang benar. Ya. Kan begitu aja sebenarnya sederhananya. Tapi akhirnya dari ketiga pasangan calon sebenarnya tanggapan sampean dari pasangan-pasangan calon antara Anies, Caimin, kemudian Prabowo dan Gibran serta Ganjar dan Mahfud sejauh ini hingga debat keempat, apa yang kemudian menjadi khas dari masing-masing pasangan calon? Yang menjadi khasnya? Ya. Khas yang dibuat-buat atau khas secara personal? Khas enggak, maksudnya khas dari tiga pasangan calon untuk Indonesia, bukan khas soal personalnya yang kemudian enggak. Kalau khas personalnya kan Caimin ya dengan gayanya yang kemudian agak guyon, Anies Baswedan dengan gayanya yang kemudian seperti agak dosen. Khas dari ketiga pasangan calon yang kemudian menjadi langkah untuk Indonesia. Kalau yang menjadi pembeda mungkin. Pembeda berarti dari segi gagasannya. Saya selaku rakyat biasa melihat itu mungkin. Saya selaku orang yang belum terdidik gitu ya. Saya ini kan cuma sosok merendah ini. Saya ini baru lulus SMA, Mas. Oh iya, siap. Jangan salah. Tapi jasanya gak palsu katanya kan? Alhamdulillah gak palsu. Oh iya, ada. Ya, saya baru lulus SMA, jadi saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi gak langsung jadi ini kan? Enggak langsung jadi cawapres. Enggak langsung dapat banyak proyek juga. Iya, terus. Ya mungkin kita sudah tahu dan sangat jelas gitu loh standing point dari Pak Prabowo ini. Ya. Anies dulu, ya, urut 1, 2, 3. Pertama dari Anies ini. Anies Caimin. Entah kenapa ini mungkin karena ketidaksukaan saya saja gitu. Berarti Anda tidak suka? Ya semuanya saya tidak suka sih. Oke. Ada sedikit. Sudah. Enggak ya, oke. Mungkin yang paling identitas dari ketiga pasangan calon ini adalah pasangan calon nomor 1 gitu. Yang paling menunjukkan identitas gitu. Identitas dan memainkan identitas itu gitu. Amin. Nah itu ini kayak kamu paham nggak sih? Apa? Ini orang doa amin. Jadi sampai ada benar-benar di pinggir jalan itu bilang amin. Ya amin. Pas pembukaan debat. Ada seolah-olah ada mendukung amin. Ini kok tiba-tiba jahat semua ini. Ini menurut saya identitas sekali gitu loh. Ayolah, buzzer. Jangan terlalu identitas. Kasihan nanti nggak dapat suara yang ingat para buzzer. Iya nggak terserah lah, terserah. Kayak gimana, cuman buzzernya gitu loh, nggak usah terlalu menggoreng identitas itu. Terus yang kedua mungkin yang pasangan calon nomor 2 ini sangat di standing point bahwa dia ini adalah penerus sejati dari Pak Jokowi. Standing point-nya soal penerus sejati dari Pak Jokowi. Kan ada anaknya. Ya, karena ada anaknya memang. Dan memang kalau kita lihat sponsor-sponsornya kan gitu tuh. Kalau kan ada sponsor di debat. BPJS, emang boleh BPJS lanjut lagi kan gitu. Emang boleh kartu prakerja lanjut lagi gitu. Emang boleh kartu Indonesia Pintar lanjut lagi. Kayak gitulah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa ya gue nggak punya program Jokowi aja lah gitu.
ya kayak gitu. Jadi gak ada gagasan sebenarnya. Enggak. Ya itu. Terus kalau yang ketiga dari pasangan Ganjar dan Mahfud, Kalau dari pasangan Ganjar dan Mahfud ini yang agak membingungkan sebenarnya. agak membingungkan. Kalau saya sebagai masyarakat umum ya, kalau saya dengar Ganjar dan Mahfud itu, saya justru mengingat ibu-ibu kantinnya gitu. Ibu-ibu kantin. Iya. Kenapa yang diingat ibu-ibu Iya, saya kantin? juga nggak tahu gitu, itu kayak otomatis aja gitu. Cuman ketika melihat Pak Mahfud MD itu saya sedikit melupakan ibu-ibu kantin. Ibu-ibu kantin. Tapi ketika Apa ibu-ibu kantin ini? ya ada ibu-ibu kantin lah yang biasanya itu minta kembalian, minta kembalian. Biasa kan minta kembalian. Iya. Katanya ibu kantin ada ininya soalnya apa? Ada banyak. Kok pengacaranya, makanya agak takut. Oke, terus. Ya itu sebenarnya yang bikin khas. Dan saya bersama Wong Cilik itu kan sebenarnya itu sangat partai dia sekali. Itu adalah standing point yang menunjukkan bahwa Pak Ganjar ini ya sangat merakyat. Jadi standing pointnya yang pertama adalah kalau secara gagasan standing pointnya adalah dia ini selalu bersama rakyat kecil. Itu yang dia gaung-gaungkan. Dan banyak juga dia itu mendapat istilahnya pengaruh besar lah anggapan masyarakat. Soalnya dia mengambil Prof. Mahfud MD. Ini kan tepat sekali. Prof. Mahfud MD itu kalau kita mengingat ya, Prof. Mahfud MD kan diangkat pas ketika Mas Gibran itu disahkan jadi cawapres. Pasca Mas Gibran baru Prof. Mahfud ya kan? Emang iya? Oh enggak, Bukan pas Prof. Mahfud dulu. Prof. Mahfud dulu, tapi Baru. Prof. Mahfud ini pasca ketok palu. Prof. Mahfud dulu, habis itu baru. Jadi Gibran. bukan ketok palu dulu. Oh, Prof. Mahfud. ketok palu soal yang tidak Ya, logika itu. Prof. ketok palu dulu Prof. Mahfud deh. Nah, seolah-olah gambaran perbaikan hukum itu ada di Prof. Mahfud. Nah, ini yang membuat salah satu standing point dari Pak Ganjar Pranowo gitu loh. Itu yang menjadi standing point bahwa Ganjar ini selain juga membawa sedikit banyak gagasan Pak Jokowi yang sebelumnya, dia juga membawa apa istilahnya itu Hal-hal baru. hal-hal baru, hal-hal perbaikan terutama di tengah carut marut yang terjadi di belakangan. Jadi kalau kita lihat Ganjar Mahfud, kita melihat bahwa itu akan terjadi suatu perbaikan dan dan keberlanjutan. Saya nggak tahu keberlanjutannya ya. Anda jangan dukung Ganjar. Bukan masalah dukung atau tidak. Ketika kemudian dilihat dari 3 pasangan calon, ada kata-kata begini bahwa ini tadi kata-kata seseorang dah. Saya kutip di sini ya. Anies Caimin ini dalam posisi merubah. Seolah-olah semuanya dirubah boleh. Oh iya. Kalau Prabowo Gibran itu dalam posisi melanjutkan. Jadi tidak ada ide gagasan baru yang kemudian muncul dari mereka. Selain makanan gratis. Selain makanan gratis dan susu gratis. Susu gratis. Yang menghabiskan 700 triliun. Iya kan? iya sekitar 450 kalau nggak salah. Oh, janjinya 450 triliun. Kemudian di pasangan Ganjar Mahfud ada kayaknya keduanya. Berbagai macam hal yang kemudian ingin dirubah dan diperbaiki, dan berbagai macam hal yang kemudian ingin dilanjutkan. Salah satu statement yang kemudian muncul. Tapi ketika kemudian dilihat dari ketiga pasangan ini, yang kemudian tidak bisa ditiru dari pasangan yang lain adalah soal hubungan kedatangan kehadiran seorang Ganjar Pranowo di tempat-tempat. Itu yang kemudian sulit sekali untuk kemudian dilihat. Kalau kita lihat dalam berbagai macam kampanye, yang paling sering kampanye untuk bertemu dengan warga itu pasti Ganjar. Oh enggak, Anies. Iya kan? Desak Anies. Kemudian kasihan Anies didesak-desak. Iya. Pokoknya yang paling sering itu Ganjar, Anies. Nah, ini pasangan ini lah. Sampai kita jarang melihat kehadiran Prabowo dan Gibran ini. Kecuali di panggung-panggung relawan. Kecuali di panggung-panggung relawan. Sehingga memang kesan yang muncul dari pasangan 02 itu selalu menghindari forum-forum pertemuan dengan warga, dengan masyarakat, untuk kemudian mendengar dan melakukan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mau terpilih, gitu kan.
Itu yang kemudian akhirnya tidak bisa ditemukan di pasangan 02. Oh, itu Jadi, 02. 02. Yang nggak ditemukan di pasangan 01. Yang tidak ditemukan di pasangan 01 apa ya? Saya bingung kalau bicara pasangan 01 ini. Kenapa? Jelek. Enggak jeleknya sih sebenarnya. Salah pilih paslon. Enggak juga, itu kan canda-canda netizen. Oh. Kemudian salah satu kesalahan Anies adalah pilih capres. Sebenarnya enggak juga. Toh akhirnya kan elektabilitas Anies setelah itu kan bermunculan juga dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan perubahan yang sudah digagas. Bermunculan. Turunnya bermunculan bertahap. Oh, iya. Gitu sih, gak banyak komentar saya karena komentatornya di sini ini yang ini. Enggak mas. Admin ini Akhirnya bisa penilaian. Itulah ya penilaiannya. Iya, itulah Saya tidak penilaiannya. disangka lah ya. Itulah penilaiannya tadi ya. Jadi kalau simpulkan angka sendiri lah. kalau angka ada yang tersinggung. Benar. Nanti nggak mau wawancara. Oh ya, closing. Mungkin saya pengen tanya dulu ke admin. Apa? Kok keresah sampai Satu putaran, kalau satu putaran siapa yang menang? Kalau dua putaran siapa yang masuk? Itu aja, simpel. Kalau yang menarasikan satu putaran sejauh ini kan semuanya sama-sama menarasikan. Ya. Bapak Prabowo Subianto Saya yang juga juga. menarasikan, Ibu Megawati ketika kemarin bertemu dengan jajaran PDIP juga menarasikan salah satu putaran, sama-sama dalam keyakinan satu putaran. Yang tidak yakin satu putaran hanya pasangan Anies Caimin. Mereka 2 putaran dan mereka masuk dalam putaran kedua. Itu katanya? Anies Caimin, Oh. ya kan? Kalau pandangan saya, siapa kira-kira ya? Saya bukan komentator politik yang kemudian bisa menerka-nerka soal itu. Tapi saya hanya ingin berpesan dari ketiga pasangan yang ada, sepertinya menang atau kalah, masuk putaran atau tidak putaran, saya hanya terbesit dalam hati bahwa udahlah, jangan dimasukkanlah pasangan 02 ini kalau memang terjadi pasangan 2 putaran. Anda nggak tahu survei mas? Hmm? Anda nggak tahu survei? Tapi survei itu kan kalau kata Bang Mahfud siapa yang buat? Hah? Survei itu kan tergantung pertanyaannya menuju kemana. Berarti yang Bukan itu saya nggak ada tidak, yang buat. bukan saya tidak percaya. Masing-masing paslon kan punya survei juga. Dan ada satu kalimat juga pada akhirnya setiap kampanye yang dilakukan semua paslon punya pendukung yang sama-sama ramai. Kenapa akhirnya survei itu terjadi demikian? Nah itu banyaklah kemudian teman-teman suka atau tidak suka di media sosial dan sebagainya. Tapi kalau dilihat secara survei, hasil survei Prabowo Gibran ini sebenarnya iya macet-macet di situ aja. Naik yang enggak, turun juga enggak, gitu kan? Yang turun malah Ganjar Mahfud, gitu kan? Yang naik juga Anies Caimin, kan gitu kalau soal survei. Tapi itu kan juga tidak mempengaruhi lah, meskipun mempengaruhi. Tapi bisa saja survei itu dibuat begitu sehingga nanti kalau pasangan 02 kalah, ini harus ada amarah publik, seolah-olah terjadi kecurangan dan sebagainya. Hal itu sama kan dengan kejadian-kejadian di masa lalu, ya kan? Yang kemudian akhirnya wah tidak bisa ini curang, tidak bisa saya menang, sampai akhirnya sujud syukur, ya kan? Tapi akhirnya faktanya beliau menerima kekalahan dan masuk dalam kabinet. Meskipun alasannya persatuan lah ya, persatuan dan jiwa kenegarawan lah. Kan orang paling ikhlas. Makanya saya ingin bilang bahwa karena Pak Prabowo ini paling ikhlas, sudahlah biarkan beliau istirahat dan mengikhlaskan berbagai macam kontestasi. Toh beliau juga gak butuh jabatan, ya kan? Biarkan pengabdian beliau berakhir dengan baik tanpa harus nanti terjadi kesalahan-kesalahan konversi pers lagi atau sujud-sujud lagi. Jadi ikhlaskan saja dari sekarang aja. Dia juga ikhlas kok jadi presiden. Ikhlas. Sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Mungkin itu maksud dari orang paling ikhlas. Oh iya. Jadi nyalon terus tapi Subhanallah. Saya nggak mau bilang ya. oke bilang. Soalnya pengusungnya paling banyak. Pengusungnya paling banyak. Partai pengusungnya paling partai banyak. Kalau masyarakatnya nggak tahu. belum tentu. Belum tentu. Belum tahu lah kita ya.
Itu jawaban saya. Bagus. Keren. Tapi bagi saya apapun yang terjadi 02 masuk putaran kedua. 02 akan masuk putaran kedua. Iya. Semisal 2 putaran. Nah, Tapi kalau akhirnya 02 masuk putaran kedua, kira-kira yang bergabung ini salah satu pasangan calon, 1 atau 3, bergabung dengan 02 atau malah mereka bergabung menjadi satu tim. gak mungkin lah sama 02. Gak mungkin sama 02, berarti mereka bakal satu tim untuk 02. Iya. Oke. Dan akhirnya yang menang 02 tetap. ya. Ya. Karena 02 Karena 02 nggak tahu, feeling aja. feeling aja ya, feeling aja. Apa-apa yang memunculkan feeling itu apa? Hah? Yang membuat feeling itu muncul dan seolah-olah kuat gitu. Tadi malam itu Mas Admin, Gibran tuh pakai ini Naruto, One Piece. One Piece. Oh, Iya. yang pertama pakai One Piece. Yang pertama One Piece. Yang kedua Shippuden. Iya. Itu yang akhirnya munculkan bahwa feeling champion suka One Piece ini kayaknya. Bukan. Karena memang yang pakai Naruto, yang pakai jaket itu jadi Hokage. Menjadi kayak Iya. gitu aja sih. Itu aja alasan. Enggak main. Gitu aja. Bisa dilihat juga dari sini. Yang sudah ada pennya kan cuma dia. Iya, kan dia kan pejabat. Iya, enggak apa-apa lah. Maksudnya kan bukan berarti wes wayahe Prabowo seperti yang digonggongkan itu, tapi bagi saya yang mungkin Prabowo yang menang. Tapi meskipun dalam putaran kedua itu saya sangat takut sebenarnya Mas. Sekarang itu masyarakat itu tidak terlalu terbelah-belah karena pasangannya ada 3. Jadi masyarakat tuh daripada Untuk saat ini lah. ya untuk saat ini daripada fanatik terhadap satu calon, mereka lebih ke bias lah. Iya. Agak bingung karena memang ada pasangan calon yang benar-benar ini, ada yang ini, ada yang ini. Tapi ketika sudah terjadi ada 2 kubu yang berasal dari 3 kubu ini kemudian jadi 2, takutnya akan terjadi perpecahan yang lebih Di putaran dahsyat. kedua. Iya, lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Daripada saya mengkhawatirkan pasangan calonnya, saya lebih mengkhawatirkan Keadaan masyarakatnya. masyarakat. Terakhir, Manusia itu tidak mungkin sampai surga. Tapi ini kata-kata terakhir. Itu biasanya manusia begitu. Biasanya manusia begitu. Jadi ada salah satu puisi yang sempat saya buat yang ingin saya posting. Ini nanti bakal jadi Ini- kotes. Ini sebelumnya. Ini berikutnya. Pemerintah di atas dunia itu atau kepemimpinan di atas dunia itu adalah bagaimana menciptakan dunia ini seperti surga, di mana tidak ada orang yang perlu khawatir tentang esok hari, tidak perlu ada orang yang khawatir harus makan apa, tidak perlu ada orang yang khawatir anaknya harus makan apa, pendidikannya kayak gimana. Orang-orang cukup diam, bukan cukup diam, orang-orang tidak perlu khawatir, dia bekerja, dia tahu kesehatannya terjamin, dia tidak perlu khawatir ketika sakit harus kemana, biayanya kemana. Yaitu seolah-olah dunia ini seperti surga, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi kita tahu itu adalah hal yang mustahil. Maka dari itu tujuannya adalah bagaimana untuk menuju surga itu. Jadi kita itu berusaha untuk menuju ke arah situ saja dulu. Tapi yang terjadi hari ini jangankan menuju ke sana, kita tidak menghadap ke sana. Sekian. Berarti ini di sana nih surga gitu. Kita ngadepnya lagi gini nih. Iya, kita lagi gini. Soalnya tujuannya kita itu agar kemudian masyarakat sejahtera, agar masyarakat tidak perlu khawatir tentang kesehatan, agar masyarakat tidak perlu khawatir tentang pendidikan, tidak perlu khawatir tentang makanan, tidak perlu, dan lain sebagainya. Itu seharusnya kan kita menghadap ke sana, tapi kita sedang menghadap ke korupsi, kita menghadap ke etika dan lain sebagainya. Kita bahkan tidak menghadap ke sana, kita tidak menghadap ke yang baik-baik. Mungkin ada beberapa saja segelintir orang yang sedang menghadap, cuman pemerintah bagi saya saat ini Tidak menghadap. tidak menghadap ke sana. Oke.
Selamat malam roasting, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga semua janji-janji yang sudah diucapkan mendapatkan kepastian, sehingga tidak ada lagi keresahan dan pertikaian, tapi hanya ada persatuan dan kebersamaan untuk satu kemajuan Indonesia. Sampai jumpa.